Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jade Putri Surani dengan NPM 2321 030018 dari Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Renten Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas fenomena krisis ekologi berupa banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta bagaimana kerusakan lingkungan dan aktivitas manusia memperparah dampak bencana tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Ekologi dengan dosen pengampu Ibu Alaniati SHMA. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alaniati karena berkat tugas ini, saya dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Bencana banjir dahsyat melanda wilayah utara Sumatera, yaitu di Sumatera Utara dan Aceh dengan korban jiwa mencapai puluhan orang. Sebuah dusun di Langkahan Aceh Utara nyaris hilang karena terjangan banjir bandang. Warga pun sudah sepekan tinggal di tenda-tenda darurat. Informasi lainnya saudara, banjir dan longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Akhir November tahun 2025, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diguncang banjir besar dan longsor yang menelan ratusan korban, memaksa jutaan warga mengungsi dan meninggalkan ribuan rumah hancur. Ini bukan sekedar bencana alam, ini adalah krisis ekologi, yaitu kondisi ketika keseimbangan antara manusia dan lingkungan alam terganggu akibat tekanan aktivitas manusia dan perubahan lingkungan, sehingga bencana alam menjadi lebih sering terjadi, lebih parah, dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar. BNPB dan BMKG menyebutkan bahwa perubahan iklim telah memicu curah hujan ekstrim akibat siklon tropis Senyar yang menerjang Pulau Sumatera pada 25 November 2025. Peristiwa ini menyebabkan sungai-sungai meluap serta memicu tanah longsor di berbagai kabupaten. Dampaknya, BNPB melaporkan ratusan korban jiwa, puluhan ribu orang dilaporkan hilang, dan lebih dari 3 juta penduduk terdampak di 3 provinsi ini. Tapi, hujan ekstrim itu hanya pemicunya. Ada faktor yang membuat bencana ini jauh lebih parah, yaitu kerusakan lingkungan yang berlangsung puluhan tahun. Data lingkungan menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% hutan alam Sumatera yang masih tersisa, yakni sekitar 12 juta hektar. Sisanya telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, tambang, dan pemukiman. Antara tahun 2016 dan tahun 2025, lebih dari 1,4 juta hektar hutan telah hilang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, membuka muka tanah, melemahkan fungsi hutan sebagai spons raksasa yang menyerap hujan dan menahan aliran air. Deforestasi ini terutama didorong oleh perkebunan sawit, pertambangan, dan alih fungsi lahan lainnya yang mengikis vegetasi penahanan air dan mempercepat limpasan air saat hujan deras. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat curah hujan ekstrim yang seharusnya masih dapat ditahan oleh ekosistem alami berubah menjadi banjir bandang dan longsor berskala besar. Karena hilangnya tutupan hutan telah mengurangi kemampuan tanah dan benteng alam Pulau Sumatera dalam mengendalikan aliran air secara alami. Akibatnya, ribuan rumah rusak atau hancur, infrastruktur vital seperti jembatan dan fasilitas publik ikut runtuh, dan transportasi terganggu parah. Korban tewas juga terus bertambah. Hingga awal Desember 2025, BNPB mencatat ratusan hingga lebih dari 7 orang tewas akibat bencana ini, dan masih banyak yang hilang. Lebih jauh, habitat spesies langka seperti tapanuli orangutan, salah satu kera besar paling terancam dunia, ikut hancur karena banjir, dengan puluhan individu kemungkinan tewas akibat banjir dan longsor di wilayah hutan mereka. Kerugian ekonomi juga sangat besar. Ribuan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas umum rusak, dengan estimasi kerugian mencapai puluhan triliun rupiah. Krisis ekologi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan peran negara, komunitas, dan individu secara bersamaan. Pertama, pemerintah harus menghentikan deforestasi di wilayah hulu sungai, memperketat izin perkebunan dan pertambangan, serta melakukan rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAA) secara berkelanjutan.
Penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tegas, karena tanpa hutan yang sehat, banjir dan longsor akan terus berulang dan menjadi ancaman jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Kedua, peran komunitas sangat krusial. Masyarakat bisa membangun desa siaga bencana, melakukan penanaman pohon kolektif, dan menjaga sungai dari pencemaran dan sampah. Karena ketika warga bergerak bersama, risiko bencana bisa ditekan dan dampaknya bisa diminimalkan. Dan kita sebagai individu juga punya peran besar yang bisa kita lakukan mulai hari ini, yaitu kurangi plastik sekali pakai dan pilah sampah dari rumah, hemat listrik dan air untuk menekan dampak perubahan iklim, gunakan transportasi ramah lingkungan jika memungkinkan, tanam pohon sekecil apapun di lingkungan sekitar, dan dukung produk dan kebijakan yang ramah lingkungan. Krisis ekologi bukan hanya angka di layar, ini tentang nyawa, rumah, dan masa depan komunitas kita. Ayo bertindak dari sekarang, seperti tanam pohon, kelola sampah di rumah, kurangi kendaraan pribadi, dan bicarakan perubahan ini dalam komunitasmu. Karena menjaga lingkungan bukan soal besar atau kecilnya aksi, tapi soal konsistensi dan kepedulian. Jika kita terus abai, banjir dan longsor akan menjadi rutinitas tahunan. Tapi jika kita bergerak sekarang, alam masih bisa pulih. Setelah melihat semua kerusakan ini, masihkah kita akan berdiam diri? Sekian video fenomena krisis ekologi berupa banjir dan longsor di Pulau Sumatera dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.